Bismillah, bagaimana ruqyah rumah sesuai syariat Islam? Nah, ibu sekalian, mari kita akan bahas dalam 10 menit ke depan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab di pekan yang kedua ya, para peserta bimbingan terapi Az-Zahrawain atau terapi Al-Baqarah dan Ali Imran sudah mulai masuk ke tahap yang kedua, yaitu ruqyah rumah ya. Hamba Allah yang dimuliakan, ada 4 tahapan dalam melakukan ruqyah rumah ya. Pada intinya yang diruqyah bukan sekedar rumahnya, bukan sekedar batu dan kayu, tetapi yang lebih penting adalah penghuninya. Jadi kalau dikatakan rumah angker, sebenarnya tidak ada. Yang angker itu adalah penghuninya, yaitu orang yang merasakan ya keangkeran, kekacauan, ketakutan, ya, kesedihan ya, yang ada di dalam rumah itu sendiri ya. Yang pertama untuk melakukan terapi rumah ini ibu sekalian adalah membersihkan penyakit-penyakit ruhani yang ada di dalam rumah tersebut, kemaksiatan ya, kemudian perselisihan, pertengkaran ya, dan juga sesuatu yang jelas-jelas Allah Ta'ala murkai, semisal kesyirikan. Jadi jelas rumah harus dibersihkan dari ajimat-ajimat, baik yang digantung, yang ditanam ataupun yang ditempel ya. Apa itu ajimat? Ajimat adalah sesuatu yang dinilai, diyakini mendatangkan pengaruh baik kekuatan ya, perlindungan ya, ataupun pengusiran terhadap makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Bisa berbentuk batu, bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk kain ya, bisa berbentuk apa saja ya. Selain ajimat ya, bersihkan juga rumah dari lukisan dan patung-patung ya. Dua hal ini adalah dimurkai ikhwas sekalian, apalagi patung-patung yang tematik, misalkan Tuhan-Tuhan ya, yang dianggap Tuhan oleh agama lain ya, apalagi patung-patung yang disembah ya. Dan kemudian selain dua hal tersebut, yaitu patung, lukisan dan ajimat ya, bersihkan juga rumah ya dari hal-hal yang berbau maksiat ya, agar selama proses terapi Az-Zahrawain ini kita mendapatkan support dari para malaikat ya. Ya. Sesungguhnya malaikat-malaikat tidak bisa masuk ya ke dalam rumah yang terdapat di sana ya foto atau lukisan makhluk yang bernyawa ya, maka demikian juga dengan foto-foto diturunkan ya, sementara agar rumah nyaman. Nah, yang kedua ya sekalian adalah terapi ruqyah rumah. Yang dibutuhkan dalam terapi ruqyah rumah ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah air putih ya. Ini air putih ini untuk memadamkan ya api hasad ya, gejolak daripada pengaruh yang ditimbulkan oleh setan, menetralkan sihir-sihir ya. Ini air ini akan kita berkahi dengan Al-Baqarah, dalam ayat-ayat ruqyah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya ya sekalian, yang perlu disiapkan adalah daun bidara ya. Daun bidara kalaupun tidak memiliki produk-produknya, tidak memiliki daunnya, bisa disiapkan juga produk-produknya, semisal sabun bar bidara ya, bidara body wash, ataupun misalkan ada S3 Plus ya, minyak bidara ya, ataupun yang semisal ya, ada Cedar Care dan seterusnya. Nah, mungkin madu bidara dan seterusnya ya. Kemudian disiapkan juga ada kesuri dan gaharu ya. Kemudian selain itu disiapkan juga ibu sekalian herbal-herbal yang mungkin bisa Anda makan untuk menaikkan stamina, misalkan ada madu murni, bisa juga ada herbal probiotik ya untuk Anda yang ditimpa oleh kanker, tumor atau masalah penyakit-penyakit yang berat autoimun ya, madu probiotik dan seterusnya. Jadi ada herbal yang dimakan, kemudian herbal yang nanti digunakan untuk dioles atau aromaterapi dari luar ya, dan juga air putih
Kalau itu semua tidak ada, cukup air putih saja ya wasallam, ya, air putih saja. Bagaimana cara melakukan terapinya? Ya setelah rumah dibersihkan dari ajimat-ajimat, dari pusaka-pusaka keturunan ya, dari hal-hal yang berbau maksiat, tadi ada patung dan lukisan dan seterusnya. Maka selanjutnya siapkan 2 liter air ya. 2 liter air dan bacakan kepada air ini ayat-ayat ruqyah ya. Ayat-ayat ruqyah itu apa saja ya? Sampaikan sebelumnya ya, ada surah Al-Fatihah 1 sampai 7 ya. Kemudian Al-Baqarah 1 sampai 4. Kemudian Al-Baqarah 163 164 ya. Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Kemudian Al-Baqarah 3 ayat terakhir ya, 284, 285, 286. Kemudian surah Ali Imran ayat 18 ya, surah Al-A'raf ayat 54, kemudian surah Al-Mu'minun ayat 116 ya, surah As-Saffat 1 sampai 10, kemudian surah Al-Jin ayat 3 ya, surah Al-Hasr 22, 23, 24, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau tidak bisa cukup Al-Fatihah ya. Kemudian ayat kursi ya. Kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bagaimana cara membacakannya? Seperti biasa ya. Lihat contohnya saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai penyembuh untuk rohani dan akal serta jiwa kami, dan juga obat untuk tubuh kami. Seperti itu ya Mas ya. Maka setelah itu, setelah selesai ayat-ayat ruqyah dibacakan, air ini statusnya berubah menjadi air ruqyah ya. Kemudian kita bisa bagi 3 ya, sebagian untuk kita minum ya, ini bersama